Halo, perkenalkan nama saya Fabiano Dodi Soekarno dari kelas 10 TJAD 3. Dan nomor absen saya sendiri itu 13. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal remedi SAS. Soal pertama sampai keempat itu kita itu diberikan IP address yaitu 200.100.13. X itu nomor absen kita. Jadi nomor absen saya sendiri yaitu 13 dan prefix 27. Jadi cara penyelesaian yang pertama itu kita itu disuruh mencari subnes masing-masing sendiri. Subnes mas dari prefix 27 itu artinya adalah 27 bit untuk network, sisanya 5 bit untuk host. Maka subnes masnya adalah 255 titik 224 ini karena prefix 27 sama dengan 224. Dan selanjutnya kita itu mencari blok subnetnya. Caranya yaitu 256. Caranya sendiri itu kita itu 256 dikurangi 224 yaitu sama dengan 32. Jadi blok subnet masnya sendiri yaitu kelipatan 32. Kelipatan 32 sendiri itu ada di 0 32 64 96 128 dan seterusnya. Dan berhubung IP kita sendiri yaitu di objek terakhir yaitu 13, dan angka 13 itu terdiri dari 0 sampai 32. 0 dan 32, maka IP ini masuk ke blok 0 sampai 31. 0 sampai 32, maka blok ini sampai 0 sampai 31. Jadi kesimpulannya IP networknya itu yang kita dapat yaitu 200.100.13.0, dan IP range-nya itu kan berhubungan kita tadi di sini 0 sampai 32. Berarti IP range-nya itu sendiri yaitu 200.100.13.1 sampai dengan 200.100.13 sampai dengan 30. Dan IP brokernya sendiri yaitu 200.100.13.31. Oke, jadi kita lanjut mencari untuk nomor 5 sampai 7. Dan untuk nomor 5 sampai 7 itu kita itu disuruh memenuhi kebutuhan ruang A dan ruang B. Ruang A dan ruang B sendiri yaitu ruang A 70 host dan ruang B itu 50 host. Dan yang pertama itu kita kerjakan yaitu cari ruang A. Kita urutkan dari ruang A yaitu kebutuhannya yaitu 70 host. Berarti untuk ruang A kita yang pertama cari prefix yang cukup untuk 70 host sendiri. Dan setelah saya hitung-hitung untuk mencari prefix yang cukup untuk 70 host yaitu 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Dan 126 ini sendiri itu
prefix untuk digunakan untuk di dan 126 sendiri itu menggunakan prefix 25, menggunakan prefix 25. Berarti untuk subnet masknya di ruang A yaitu subnet mas untuk ruang A sendiri yaitu karena prefixnya 25 yaitu 255 titik 255 titik 255 titik 128. Ini untuk prefix yang di 25. Dan selanjutnya itu kita itu mencari IP network. Berhubung IP networknya ini sudah dikasih, yaitu tinggal IP net dengan 172 titik 164 titik 13 titik 0. 13 sendiri ini dari mana? Yaitu dari absen saya sendiri, absen 13. Dan kita itu akan mencari IP broadcastnya, IP broadcast. Oke, kita lanjut yaitu mencari IP broadcastnya. IP broadcastnya sendiri itu kita itu harus fokus pada oktet terakhir yaitu angka 128. Ini ya, 28. Itu dari prefix 25. Jadi kita itu fokus 128. Jadi kita itu akan cari besar blok. Jadi kita akan cari besar blok. Caranya yaitu 256 dikurangi 128. Hasilnya yaitu 128. Dan jadi besar satu blok subnet yaitu 128 angka. Step yang ketiga yaitu kita tentukan blok subnetnya mulai dari 0 sampai 0 lompat setiap 128. Berarti kita itu akan blok 1 itu dimulai dari 0. Kita akan blok 1 dimulai dari 0. Dan blok 2 sendiri yaitu dimulai dari 0 ditambah 128. 0 ditambah 128. Dan hasilnya yaitu 128. Lalu blok 3 ini berhubung 128 ditambah 128 itu hasilnya 256. Berarti itu sudah terlewat dan tidak valid. Lalu jadi kita itu hanya ada 2 blok yang valid yaitu blok 1 sekitar 0 sampai 0 sampai 127 dan blok 2 128 sampai 255. Ini ya. Ini untuk bloknya. Dan yang keempat, step keempat yaitu masukkan blok mana oktet terakhir, yaitu berhubung oktet terakhir 0 maksud blok 1 yaitu 0 sampai 127. Jadi kita cari IP broadcastnya yaitu dengan rumus IP network ditambah IP networknya kan ini 0. IP network oktet terakhir yaitu 0 dan besar blok yaitu sekitar 128. Ini ya. Jadi IP networknya kan ini 0 ini kan. Jadi itu nanti akan ditambah dengan 128. Berarti hasilnya yaitu 0 ditambah 128. Terus ya 0 ditambah 128. Hasilnya itu 128. Dan rumusnya itu 128 dikurangi 1 hasilnya 127.
dan IP broadcastnya sendiri yaitu IP broadcastnya sendiri yaitu 172.164.13.127 dan kita akan mencari selanjutnya yaitu IP range. Jadi untuk mencari IP range sendiri yaitu dari IP network sampai IP broadcast yang tidak terpakai yaitu 172.164.13. Ya 13.1 sampai 172.164.13.126. Ini adalah host yang tidak terpakai dan ini hasilnya untuk ruang A untuk subnet busnya itu 255.255.255.128 dan IP networknya yaitu 172.16.13.0 dan IP broadcastnya sendiri yaitu 172.164.13.127. IP range-nya ini sekitar 1 sampai 126. Oke, jadi kita akan lanjut ke yang mengerjakan yang ruang B. Dan yang ruang B seperti yang kita ketahui yaitu ruang B itu membutuhkan 50 host. Jadi kita akan mencari traffic yang cukup untuk 50 host. Dan tadi setelah saya hitung traffic yang cukup untuk 50 host yaitu 2 pangkat 6 dikurangi 2 yaitu sama dengan 62 itu sama dengan 62. Lah 62 ini cukup untuk 50 host, maka ruang B itu menggunakan prefix 26 dan subnet masknya sendiri untuk prefix 26 yaitu subnet mas untuk prefix 26 sendiri yaitu 255.192. Oke. Dan selanjutnya itu kita akan mencari blok 256. Selanjutnya itu kita akan mencari blok 256 dikurangi 192. 256 itu dari mana ya? Dari blok ini tadi yang udah dihitung. IP networknya yaitu 172 titik 164 titik 13 titik 128 itu dipakai karena 128. Kenapa kok pakai 128 dan tidak 127 atau 122 itu karena blok 0 sampai blok 128 itu blok 0 sampai blok 127 itu sudah dipakai untuk ruang B. Maka kita akan menggunakan ruang B yaitu ruang B itu akan dimulai dari 128 dan IP networknya itu 172.164.13.128. Dan sekarang untuk mencari IP broadcast. Dan mencari IP broadcast sendiri itu kita akan menggunakan rumus IP network ditambah blok yang dikurangi 1. Jadi kan berhubung tadi kan hasilnya kan 64. Jadi kita akan tambahkan
tambahkan dulu, yaitu 128 ditambah 64 dikurangi 1, dan hasilnya yaitu 191. Maka hasil IP broadcastnya yaitu 191. Dan untuk IP range-nya yaitu kita itu akan menggunakan yang tidak terpakai IP range. IP range yaitu 9 sampai dengan 190. Oke, mungkin ini jawabannya untuk ruang A. Perbedaannya subnetmask, desmasnya untuk ruang A, ini IP networknya untuk ruang A, dan IP broadcast IP range, dan ini untuk ruang B. Dan kita lanjut untuk nomor 8 dan 9. Dan ini untuk soal nomor 8 dan 9. Jadi ini soalnya tidak saya baca karena untuk mempersingkat waktu. Jadi kita langsung pada intinya ya. Untuk soal nomor 8 sendiri itu meminta kita itu menganalisis kepada ping antara PC 1 dan server yang hasilnya itu request timeout. Jadi kita akan bacakan PC 1 sendiri itu diketahui PC 1 sendiri itu memiliki IP network PC 01 itu memiliki IP network 172.16.10.14. Grafiknya itu 28. Dan untuk server sendiri itu memiliki IP 172.16.10.18 dan grafiknya itu 28. Berarti ini grafiknya udah sama-sama 28. Langsung saja ke sampai subnet masnya. Subnet masnya sendiri itu 255.240. Ini untuk subnet masnya. Terus kita akan mencari blok subnetnya. Itu dengan cara 256 dikurangi 240. Dan hasilnya itu 16. Jadi bloknya itu sampai 0 sampai 15, terus 16 sampai 31, 32 sampai 47, dan seterusnya. Dan kita akan cari IP PC-nya. IP PC-nya adalah 14. Berarti ini masuk ke blok 0 sampai 15. Jadi networknya itu 172.16.10.28. Dan untuk IP PC-nya IP server sama dengan 18. Itu masuk ke blok itu untuk 18 itu masuk ke blok 16 dan 31. Jadi itu 172.16.10.28
titik 10 titik 16 grafik 28. Jadi kesimpulannya dari dua ini itu PC 1 dan server itu berada di subnet yang berbeda. Karena tidak ada router yang menghubungkan kedua subnet ini, maka ping gagal dan hasilnya itu request timeout. Oke. Jadi kita akan soal 9. Soal 9 itu disuruh untuk mencari dua IP komputer yang berbeda dengan jaringan dengan printer. Untuk IP printer sendiri yaitu 192.168.100 sama 150. Prefix 25. Dan untuk prefix 25 sendiri yaitu artinya itu subnet masnya itu 255.255.128 dan blok subnet mas sendiri ku 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi ada dua blok untuk ini yaitu 0 sampai 127 dan 128 sampai 255. Dan ini saatnya mengecek satu persatu. Yang pertama itu IP 192.168.100.10 terus ini titik 50.130 dan titik 200. Jadi kita akan cek ya. Untuk yang pertama itu untuk yang 10 apakah masuk ke blok 0 sampai 27? Ternyata tidak. Dan 50 juga itu 0 sampai 27 masih kurang. Dan yang selanjutnya itu 130 itu masuk ke blok 128 sampai 255 dan yang 200 itu 128 hingga 255. Jadi kesimpulannya untuk dua IP ini tidak bisa terhubung ke printer tanpa router. Yang dua IP yang tidak bisa terhubung ke printer tanpa router itu adalah 168.100.10 dan 192.50 karena keduanya berada di subnet yang berbeda dengan printer. Dan demikian penjelasan dari saya untuk soal remedi SAS DST. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.